Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Yusroh Isnindarini. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Namun, pada kesempatan ini, kita akan memfokuskan pada pembahasan analisis isi novel. Pada dasarnya, sebelum Anda menganalisis isi dan kebahasaan novel, terlebih dahulu pasti Anda akan membaca sebuah novel. Anda dapat membaca novel tersebut di perpustakaan atau membeli buku-buku novel sendiri, atau juga bisa dari internet melalui Wattpad dan sebagainya. Baiklah, untuk menganalisis isi novel, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Isi novel yang perlu dianalisis ada dua hal, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang membangun isi novel. Dalam hal ini, yang sudah Anda ketahui dari SMP sudah dipelajari pada saat kita pembelajaran cerpen di kelas 11 juga sudah belajar, yaitu ada 7 unsur, yaitu tema, amanat, plot, setting, penokohan, gaya bahasa, dan sudut pandang pengarang. Untuk lebih jelasnya, ketujuh unsur ini dapat Anda pelajari kembali agar lebih memahami tentang isi novel. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik, X artinya dari luar, yaitu unsur dari luar yang membangun isi novel. Unsur dari luar ini yang dapat mempengaruhi pengarang adalah latar belakang penulisnya atau pribadi pengarang, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tempat pengarang berada, dan lingkungan atau latar belakang masyarakat tempat pengarang berada. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama, latar belakang penulis atau pribadi pengarang. Yang termasuk dalam latar belakang penulis atau pribadi pengarang di sini adalah pandangan hidup atau keyakinan. Pandangan hidup itu meliputi agama, ideologi, cita-cita. Selain pandangan hidup adalah pendidikan yang dimiliki oleh pengarang tersebut. Apakah dia lulusan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lulusan ilmu sosial atau ilmu bahasa atau ilmu alam, dan sebagainya, itu akan mempengaruhi isi karangan yang dibuatnya. Demikian juga pengalaman hidup pengarang. Apakah orangnya menetap di rumah, sering tamasa, ikut organisasi atau tidak pernah ikut organisasi, jadi pemimpin atau belum pernah jadi pemimpin, jadi petani, jadi pedagang, dan sebagainya, akan mempengaruhi isi dalam karya tulisnya, yaitu dalam novel. Selanjutnya, masih terkait dengan latar belakang penulis ini adalah aliran sastra yang diikuti, yaitu realisme, ekspresionisme, impresionisme, romantisme, simbolisme, mistisme, surrealisme,
psikologisme, didaktisme, dan sebagainya. Misal, orangnya mengikuti aliran romantisme, maka isi novelnya cenderung romantis atau novel percintaan. Sedangkan kalau orangnya suka mistisme, cenderung novel yang dibuat adalah novel mistis terkait dengan penampakan makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, berikutnya terkait dengan unsur ekstrinsik yang lain adalah nilai-nilai. Dalam hal ini, nilai agama, nilai sosial, nilai kultural atau budaya, nilai moral, dan nilai pendidikan. Nilai-nilai inilah yang dapat mempengaruhi isi yang dituangkan pengarang dalam novelnya. Misalnya, Ahmad Tohari karena dia terpengaruh oleh budaya di wilayahnya, maka dia cenderung untuk membuat karya terkait budaya dalam Ronggeng Dukuh Paro. Berikutnya adalah lingkungan atau latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi si penulis dalam membuat novel tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penulis, diantaranya adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Kondisi sosial di daerahnya, kondisi ekonomi, misalnya keluarga miskin, keluarga kaya, dan sebagainya, itu akan mempengaruhi isi karya. Untuk lebih jelasnya, nanti Anda dalami lagi materi ini dalam buku-buku bacaan, terutama buku sastra di perpustakaan, atau Anda juga dapat mencari literatur di internet. Terima kasih atas perhatian kalian. Perlu diingat bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh faktor NUD atau NODE, yaitu niat, usaha, dan doa. Jangan lupa, niatkan hati yang bersih, kemudian usaha untuk belajar lebih baik lagi, dan sertai dengan doa agar hasil belajar kalian maksimal. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.